Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasil Kirmansantero, dan video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perlawanan rakyat Tornado. Langsung saja, saya sudah membuatkan PPT-nya di sini. Jadi kita akan langsung lihat dan saya akan menjelaskan gimana sih perlawanan rakyat Tornado ini. Nah, perlawanan rakyat Tornado ini ada dua, yaitu yang pertama dan kedua. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Nah, perlawanan rakyat Tornado yang pertama, Perang Tornado merupakan perang yang melibatkan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara dengan VOC. Perang Tornado dimulai pada abad ke-17 atau tepatnya pada tahun 1661 sampai 1664. Perang ini terjadi selama dua periode, yaitu saat pemerintahan VOC dan perang yang terjadi di abad ke-19. Perang yang terjadi di sekitar Danau Tornado, Sulawesi Utara merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa terhadap VOC. Hal ini karena VOC yang datang ke Minahasa ingin menguasai perdagangan di sana. Bahkan VOC mengusir bangsa Spanyol yang sudah menjalin hubungan dengan rakyat Minahasa. Pada latar belakangnya, sebelum VOC datang ke Sulawesi Utara, rakyat Minahasa sudah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol juga melakukan penyebaran agama Kristen di wilayah Minahasa. Salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Sejak abad ke-17, saat VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu. Gubernur Simon Cos mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan daerah Minahasa dari Spanyol. VOC di bawah kepemimpinan Gubernur Simon Cos mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembeh atau Lembeh. Hal inilah yang kemudian membuat para pedagang Makassar dan Spanyol harus pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, VOC kemudian memaksa rakyat Minahasa untuk menjual beras hanya kepadanya. Tetapi rakyat Minahasa menolak hal tersebut, yang kemudian membuat VOC marah. VOC akhirnya memutuskan untuk melakukan peperangan kepada rakyat Minahasa. Lalu ada jalannya perang. Perang Tornado I terjadi pada 1661 sampai 1664 yang bertujuan untuk melemahkan rakyat Minahasa. VOC melakukan perang ini tidak dengan lokal militernya, tetapi dengan cara membendung Sungai Temberan. Hal ini membuat aliran sungai meluap yang kemudian membanjiri pemukiman penduduk. Meski begitu, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja pada VOC. Mereka mengatasi masalah tersebut dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tornado. VOC yang mengetahui hal tersebut kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tornado dan memberikan ultimatum. Apa isi itunya? Isi ultimatum tersebut, yang pertama, masyarakat Tornado harus menyerahkan tokoh pemberontakan kepada VOC. Yang kedua, masyarakat Tornado harus membayar ganti rugi dengan cara menyerahkan 50 sampai 60 budak karena rasanya rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Temberan atau Temberan. Dan di sini ada akhir dari perang. Ultimatum yang diberikan oleh VOC tersebut tidak diharapkan oleh masyarakat Minahasa. Hal ini yang kemudian membuat VOC memilih untuk mundur ke wilayah Manado. VOC memilih mundur ke Manado ternyata membuat kehidupan masyarakat Minahasa menjadi semakin sulit. Kesulitan ini terjadi karena hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk sebab VOC telah mengusir pembeli dari bangsa Spanyol. Akhirnya rakyat Minahasa tidak mempunyai pilihan lain selain menjalin kerjasama dengan VOC. Tujuannya agar hasil pertanian yang sudah mereka tanam bisa terjual. Terbukanya perdagangan antara rakyat Minahasa dengan VOC menjadi tanda berakhirnya Perang Tornado I. Nah, itu tadi perlawanan rakyat Tornado yang pertama. Sekarang saya akan lanjut perlawanan rakyat Tornado yang kedua. Perlawanan rakyat Tornado yang kedua. Perang Tornado yang kedua merupakan lanjutan dari Perang Tornado yang pertama. Pada masa pendudukan Belanda, rakyat Minahasa di Sulawesi Utara pernah dua kali terlibat pertempuran dengan Belanda. Pertempuran tersebut dikenal dengan Perang Tornado yang terbagi menjadi Perang Tornado I dan Perang Tornado II. Perang Tornado I terjadi pada pada abad ke-17, sementara Perang Tornado kedua terjadi antara tahun 1808 sampai 1809. Adanya implementasi politik dari pemerintah Belanda menjadi penyebab meletusnya Perang Tornado yang kedua. Hasil dari Perang Tornado kedua sangat menggembirakan bagi masyarakat Minahasa, sebab rakyat Minahasa berhasil memukul mundur dan memperoleh kemenangan terhadap Belanda. Latar belakang dari munculnya Perang Tornado yang kedua sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir dari Perang Tornado yang pertama. Di akhir Perang Tornado yang pertama, rakyat Minahasa dan VOC membuat perjanjian pada 1679. Perjanjian tersebut mengatur berbagai hal tentang kepentingan dan hubungan dari kedua belah pihak. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa rakyat Minahasa akan membantu Belanda terlebih untuk menyalurkan berbagai kebutuhannya. Selama perkembangannya, Belanda mulai melakukan berbagai
tindakan yang licik, misalnya mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut membuat walak-walak berselisih. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Daendels, membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi adanya kemungkinan serangan dari Inggris. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda adalah mengerahkan penduduk dari berbagai daerah kekuasaannya, termasuk daerah Minahasa. Pada bulan Mei tahun 1808, Prediger yang merupakan Presiden Manado mengumpulkan para ukung atau pemimpin wilayah walak atau daerah tingkat distrik. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Belanda membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa untuk dikirim ke Jawa. Ternyata para ukung tersebut tidak menyetujui dan tidak mau menuruti permintaan Prediger. Bahkan beberapa ukung mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian ada jalannya perang. Para ukung dari Minahasa mengusahakan perlawanan di daerah Tondano, Minahasa. Tokoh perang Tondano yang kedua salah satunya adalah Ukung Lonto. Ukung Lonto ini memimpin perlawanan dengan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan pemerintahan kolonial. Hal ini dilakukan dalam bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda Minahasa ke Jawa. Selain itu, bentuk perlawanan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial yang memaksa rakyat untuk menyerahkan beras kepada Belanda secara cuma-cuma. Awalnya Prediger masih mencoba untuk menempuh cara yang persuasif dan masih berusaha untuk menarik perhatian dari beberapa ukung. Akan tetapi, melihat aksi rakyat Minahasa yang membuat keadaan semakin kritis, Prediger kemudian mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Strategi yang diterapkan oleh Belanda masih sama seperti perang Tondano yang pertama, yaitu membendung sungai Temberan atau Teberan. Belanda juga menyiapkan 2 pasukan yang bertugas untuk menyerang Tondano dari air dan darat. Sehingga akhirnya pada 23 Oktober 1808 terjadilah pertempuran dan Belanda sukses masuk ke pertahanan rakyat Minami. Dan akhir dari perang ini yaitu Belanda juga menyiapkan 2 pasukan yang bertugas untuk menyerang Tondano dari air dan darat. Hingga akhirnya pada 23 Oktober 1808 terjadilah pertempuran dari Belanda sukses masuk ke pertahanan rakyat Minami. Serangan Belanda tersebut menerus dilakukan, baik serangan laut maupun darat yang membuat pertahanan Minawanua seperti tidak memiliki kehidupan lagi. Di sisi lain, strategi Belanda dalam membendung sungai Temberan atau Temeran malah menjadi senjata makan tuan. Hal ini terjadi karena air sungai Temberan atau Temeran yang meluap membuat gerak para pasukan Belanda semakin sulit. Nah, itu tadi perang atau perlawanan Tondano yang kedua. Nah, dampak dari perlawanan rakyat Tondano ini apa sih? Nah, yang pertama ada perubahan strategi penjajah. Nah, perlawanan ini memaksa pihak Belanda ini menyelesaikan strategi kolonial mereka di wilayah Minahasa, termasuk penerapan kebijakan yang lebih represif dan militeristik untuk menekan pemberontakan. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi. Perlawanan yang berkepanjangan mengakibatkan penderitaan dan kerusakan bagi penduduk lokal. Infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi terganggu selama periode konflik. Yang terakhir, ada inspirasi untuk perlawanan lain. Keberanian dan tekad rakyat Tondano memberikan inspirasi bagi perlawanan di daerah lain di Indonesia, memperkuat gerakan anti kolonial di seluruh Nusantara. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari sejarah perlawanan rakyat Tondano ini adalah perlawanan rakyat Tondano adalah upaya heroik melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dampaknya termasuk meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Minahasa, penyesuaian strategi penjajah, serta dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penduduk lokal. Perlawanan ini juga menginspirasi gerakan anti kolonial di daerah lain di Indonesia. Nah, jadi sekian untuk penjelasan sejarah dari perlawanan rakyat Tondano ini. Kurang lebih mohon maaf, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.